Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang sumber daya manusia sebagai aset organisasi, yang mana materi ini bagian dari mata kuliah Dimensi Ekonomi dalam Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang bekerja dan berkontribusi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia mencakup seluruh aspek manusia yang terlibat dalam proses produksi, pelayanan, manajerial, maupun pengambilan keputusan strategis, karena mereka merupakan elemen dinamis yang tidak hanya menjalankan tugas-tugas operasional, tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan dan mendorong inovasi dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik tidak hanya memperhatikan aspek kuantitatif seperti jumlah tenaga kerja, tetapi juga aspek kualitatif yang mencakup kompetensi, loyalitas, dan integritas. Hal ini menjadi alasan mengapa sumber daya manusia sering disebut sebagai aset tak ternilai, karena pengaruhnya sangat besar terhadap keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi. Selanjutnya tentang sumber daya manusia sebagai aset organisasi. Di dalam dunia bisnis dan organisasi modern, sumber daya manusia tidak lagi dipandang sekedar sebagai tenaga pekerja saja. Mereka kini dianggap sebagai aset strategis yang memiliki nilai jangka panjang. Pengakuan sumber daya manusia sebagai aset organisasi juga tercermin dalam investasi yang dilakukan perusahaan terhadap pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, pendidikan, coaching, dan program kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi modern memandang manusia sebagai pusat dari segala aktivitas, inovasi, dan perubahan. Sumber daya manusia memegang peran sentral dalam mendukung dan mengarahkan keberhasilan organisasi. Dan sumber daya manusia tidak hanya bertugas merekrut dan mengelola karyawan saja, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam berbagai fungsi penting organisasi. Peran-perannya seperti yang pertama ada perencanaan strategis, di mana sumber daya manusia berkontribusi dalam perumusan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya berperan mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya manusia berperan dalam menyusun, mensosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan internal yang selaras dengan hukum dan nilai-nilai organisasi. Kemudian berperan sebagai inovasi dan pengembangan produk, di mana sumber daya manusia mendukung inovasi melalui penciptaan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan kolaborasi. Juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan melalui pengrekrutan yang tepat, pelatihan berkelanjutan, dan penilaian kinerja, serta sumber daya manusia juga membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berorientasi pada pelanggan. Dan yang terakhir berperan menciptakan budaya kerja positif. Mereka berperan dalam membangun dan menjaga budaya kerja yang sehat, inklusif, dan produktif. Selanjutnya kita memasuki tentang apa saja strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada tentang pelatihan dan pengembangan kompetensi, di mana organisasi perlu menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Selanjutnya dengan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, yang dapat membantu organisasi mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawannya. Dan transparansi dalam proses penilaian akan meningkatkan kepercayaan dan motivasi karyawan untuk berkembang lebih baik ke depannya. Yang ketiga, dengan kepemimpinan yang inspiratif. Pemimpin yang visioner, komunikatif, dan memberi teladan yang positif dapat menjadi sumber inspirasi bagi karyawannya, sehingga dapat memotivasi untuk mereka lebih berinovasi dan berkembang. Dan yang keempat, dengan lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan terbuka bagi semua latar belakang akan mendorong produktivitas dan loyalitas karyawan. Dengan begitu, karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Dan yang kelima ada dengan perencanaan karir dan jalur promosi yang jelas. Dengan memberikan kejelasan mengenai jenjang karir dan peluang promosi dapat mendorong karyawan untuk terus meningkatkan diri. Yang terakhir dengan penerapan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses pengembangan sumber daya manusia. Kita memasuki pembahasan yang terakhir, yakni tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ada beberapa tantangan dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yakni perubahan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi dapat menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan baru dalam waktu yang singkat. Hal tersebut akan membuat karyawan kesulitan dalam beradaptasi.
Kemudian yang kedua ada generasi kerja yang beragam atau multigenerasi. Banyak organisasi yang memiliki tenaga kerja dengan generasi yang berbeda-beda, dan masing-masing generasi memiliki nilai, gaya kerja, dan ekspektasi yang berbeda. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan tantangan bagi para sumber daya manusia dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan sistem kerja yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua generasi tanpa mengorbankan produktivitas. Dan tantangan yang ketiga yakni persaingan global terhadap talenta. Di era globalisasi dan digitalisasi, persaingan untuk merekrut dan mempertahankan talenta terbaik tidak lagi terbatas pada wilayah lokal. Oleh karena itu, organisasi harus menciptakan nilai tambah seperti budaya kerja yang kuat, kompensasi kompetitif, dan peluang pengembangan karir yang menarik. Dan tantangan yang terakhir, yakni perubahan regulasi dan kepatuhan hukum ketenagakerjaan. Dunia kerja juga diwarnai oleh perubahan regulasi yang cepat, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan selalu selaras. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang sumber daya manusia sebagai aset organisasi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.